win rate dari Man City ketika ada Rodri dan ketika nggak ada Rodri itu sangat-sangat berbanding jauh sekali. Halo Sobat Olahraga, kembali lagi di channel DB Sport, yang mana di channel ini kita akan membahas tentang banyak sekali pertandingan olahraga yang ada di dalam negeri maupun mancanegara. Dan buat kalian yang baru tahu channel DB Sport ini merupakan anak channel dari DB News, yang mana DB Sport ini khusus membahas tentang olahraga dalam negeri maupun mancanegara. Nah, di video kali ini saya Alan dan saya Bung Jaka. Kita akan membahas mengenai badai cedera yang menerpa banyak sekali klub-klub di Eropa. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa kalian untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya kalian nggak ketinggalan informasi tentang olahraga dari dalam negeri maupun mancanegara. Jadi, kita masuk ke pembahasannya, badai cedera. Kita tahu beberapa hari lalu, kayaknya belum ada seminggu, itu ada Rodri yang kena ACL di match lawan Arsenal malu. Dan Ter Stegen yang kena ACL juga di match lawan apa waktu itu, Bung? Saya lupa. Barca Espanyol. Oh ya, Espanyol. Gimana, Bung? Tanggapan Bung Jaka tentang badai cedera ini, Bung? Badai cedera ya, lebih tepatnya sih setiap apapun pekerjaan atau apapun bidang pasti ada resiko. Bener banget. Untuk bidang olahraga memang resikonya ada di beberapa faktor teknis ya, ini cedera itu. Nah, cedera sendiri bukan karena pemainnya belum pemanasan, belum warming up, atau memang apa ya, kurang persiapan atau apa, tapi memang cedera sendiri itu memang resiko. Jadi untuk gunanya warming up, pemanasan, ataupun training setiap hari itu bukan karena untuk menghindari, tapi meminimalisir cedera. Jadi, ya. Ketika mereka mendapatkan cedera yang tadinya awalnya cedera itu makan waktu sampai berbulan-bulan, tapi karena memang mereka sudah terbiasa terbentuk dan ototnya sudah biasa di training, kemungkinan cederanya bisa dipersingkat. Meskipun kita tahu beberapa cedera yang melanda pemain bola itu seperti ACL kemarin. Aduh, parah. Like a nightmare sebenarnya. Itu mimpi buruk untuk beberapa pemain, karena ada tercatat beberapa pemain bintang seperti Gareth Bale pun pernah ACL waktu di Real Madrid. Iya benar, di Real Madrid. Sekarang ada Rodri, ada Marc-Andre ter Stegen. Kemarin ada Gavi juga ya, Bung? Ada Gavi juga. Pedri ya, sepertinya ACL Gavi, juga. Meskipun untuk kasus Pedri sama Gavi karena mungkin usia mereka masih muda, jadi ACL-nya tidak seburuk yang dialami Rodri atau Marc-Andre ter Stegen. Benar sekali, Bung. Di mana kondisi medis mereka kemarin setelah melakukan MRI diperkirakan mungkin absen hingga akhir musim. Ya, pasti sih. Menurutku juga ACL ini merupakan nightmare buat pesepak bola, karena kita tahu setelah cedera ACL pemain sepak bola nggak akan bisa kembali ke performa terbaiknya. Top performance. Bener. Untuk kembali ke top perform sendiri, mereka harus melakukan beberapa treatment dan beberapa pertandingan match yang diharuskan untuk mereka mengembalikan performa mereka, meskipun ada beberapa yang bisa kembali dan ada yang nggak 100% lagi. Walaupun ACL bisa kembali ya, tapi pasti mereka lebih berhati-hati lah, karena kita lihat ada beberapa pemain yang Ronaldo kalau nggak salah dulu pernah ya kena cedera lutut ACL, tapi nggak parah ya. Itu. Karena memang dari tim Madrid sendiri, tim medis Madrid gerak cepat mereka. Jadi yang rencana 6 sampai berapa bulan hanya ditempuh dengan 3 bulan itu. Nah, Ronaldo yang dulunya kita tahu adalah seorang winger yang sangat mengerikan di zaman Sporting Lisbon dan juga Manchester United. Di akhir-akhir musimnya bersama Real Madrid, Ronaldo lebih sering diplot menjadi striker karena memang ketakutan tersendiri akibat cedera itu ya, Bung ya. Bener ya? Oleh waktu itu sama pelatih Zizou, sama Zinedine Zidane, Ronaldo diplot menjadi striker tunggal sebagai goal getter. Bener sekali. Atau enggak sedikit tarik mundur untuk membantu pergerakan dari Karim Benzema waktu itu. Bener sekali. Jadi mengurangi gerak dari Ronaldo juga untuk memperkecil kemungkinan robeknya ACL lagi. Daripada cedera lagi, mending kita posisikan di tempat yang lebih aman lah gitu ya. Lebih ke rolling. Dan kita tahu kemarin Rodri cedera, Ter Stegen juga cedera. Rodri merupakan pemain kunci jantung dari lini tengah Man City. Gimana nih, Bung? Karena kita tahu
win rate dari Man City ketika ada Rodri dan ketika nggak ada Rodri itu sangat-sangat berbanding jauh sekali. Gimana Bung pendapat Bung Caka tentang Rodri ini? Eh, untuk opsional pribadi ya, opini pribadi sendiri, memang Rodri itu sangat sentral perannya di di Man City, Ah, dan Pep juga sangat bergantung pada Rodri. Nah, sehingga kemarin kehilangan Rodri itu sedikit pukulan bagi skuad Man City. Kalau nggak gitu, mungkin Man City bisa meraih hasil maksimal kemarin di kandang sendiri di iya Etihad bener. Stadium. Melawan Arsenal ya. Ya, kalau nggak gitu mungkin tidak akan ada sedikit Iya, sedikit tragedi. intrik-intrik itu ya. Stay humble ya. Stay humble. Ya, meskipun kita tahu sebetulnya itu nggak pantas juga untuk diucapkan seorang Haaland. Bener Karena sekali. kita tahu Haaland tuh salah satu apa ya, Figur lah, figur dan juga salah satu pemain top juga sih menurut Iya, saya. bener. Tapi ya kita nggak tahu juga, mungkin emosional juga karena kehilangan Rodri, dengan pengaruhnya Rodri di tim gitu. Ya meskipun kita tahu sendiri resiko dari pemain itu ya cedera, Bener nggak bisa sekali. dielak dan nggak bisa dihindari itu. Memang setiap apapun pekerjaan pasti ada resiko. Dan kalau dilihat peran Rodri di lini tengah Man City ini sangat sentral ya. Menurut saya sendiri sebagai yang melihatlah pertandingan Man City ini belum ada sosok yang bisa menggantikan peran Rodri sebegitu bagusnya. Bahkan menurut saya Mateo Kovacic yang merupakan pemain tengah juga belum memiliki kemampuan sebagus Rodri ataupun emang posisinya ini fungsinya beda sama Rodri. Dan ini pasti merupakan pukulan telak sekali bagi Man City, terutama ini masih awal musim, baru Awal minggu musim. ke-6 dan mereka harus menjalani musim ini Masih panjang ya. masih sangat panjang sekali tanpa adanya sosok Rodri. Nah, gimana nih Bung Jaka, fans Arsenal? Kita lihat Man City terseok-seok, apakah Arsenal ini bisa nih kita untuk mengangkat trofi lagi setelah berapa tahun? Setelah 20 Terakhir tahun di ya? 2004 itu. 2004 ya? 20 tahun, 20 tahun. 21 tahun. Gimana, Bung? Kans masih ada, tapi kita juga nggak bisa menutup mata. Beberapa perubahan juga terjadi di beberapa tim besar, seperti halnya Liverpool. Mereka juga merekrut pelatih baru ya. Arne Slot ya? Arne Slot sendiri juga sangat-sangat tampil impresif kemarin. Kita juga nggak bisa menutup fakta karena Manchester United sekarang juga lagi bagus-bagusnya. Wah, kata siapa Manchester United bagus? Hei, kata siapa? Ya, Kemarin seri lawan Crystal Palace, kata siapa bagus? ya mungkin hanya butuh sedikit penyesuaian aja sih. Tapi untuk kedepannya kansnya untuk meraih trofi masih terbuka lebar karena mengingat di musim kemarin Arsenal peringkat 2. Benar banget. Sampai akhir ya, Sampai akhir pertandingan mengandalkan hasil imbang dari Man City dengan kemenangan Arsenal, tapi Man City berhasil mengalahkan lawannya waktu itu. Jadi ya untuk mengangkat trofi ya dikubur dulu mimpinya. Oh, masih belum optimis ternyata ya. Belum seperti tahun 2003-2004 ya. Ternyata masih belum seoptimis itu. Nah, kita tadi udah bahas Rodri. Sekarang kita bergeser sedikit ke Spanyol, tepatnya ke Barcelona yang mana kemarin udah ditinggal sama kiper nomor satunya yaitu Marc-Andre ter Stegen karena cedera ACL juga. Gimana nih, Bung? Kalau tadi Rodri ACL sangat sentral sekali fungsinya di Man City, kalau ter Stegen gimana, Bung? Ya sama, Ter Stegen sendiri juga pilar, selalu menjadi line up starting ya. Starting line up Barcelona mesti kipernya Marc-Andre ter Stegen, terhitung mulai musim berapa itu? Udah lama banget Udah itu lama ter banget. Stegen. Nah, memang kiper Jerman itu sangat-sangat dipercaya oleh manajemen Barcelona menggawangi Barcelona, tapi karena mungkin harus ada proses transisi pemain sih. Seperti dulu waktu pernah nggak ngikuti Real Madrid ketika transisi Iker Casillas. Oh ya, Iker Casillas habis itu Keylor. Keylor Navas. Benar. Waktu itu memang Iker Casillas terlalu overpower. Tapi karena emang usia udah tua ya. akhirnya Keylor Navas pun ditunjuk meskipun di awal musim sempat meragukan dari Madrid. Nah, dari manajemen Madrid juga dari supporter Madrid, tapi dengan Keylor Navas bisa hat-trick Bener sih, Liga hat-trick champion. Keylor Navas itu salah satu banget itu. Salah satu pilar penting waktu itu dan tidak tergantikan juga waktu itu. Dan Keylor Navas sendiri nasibnya setelah itu harus ya gonta-ganti klub. Di gonta-ganti klub. Bahkan sekarang rumornya setelah Keylor Navas tidak diperpanjang oleh PSG ya terakhir kemarin itu karena sifatnya free transfer,
dilirik sama Barcelona teman-teman buat gantiin Marc-Andre ter Ter Stegen. Stegen. Apakah ini mungkin? Gimana pendapat kalian teman-teman? Siapa kiper yang akan menggantikan peran Marc-Andre ter Stegen di Barcelona ini? Ataukah mungkin ambil di La Masia ya? Kayaknya kalau La Masia sih nggak, Bung. Karena kita lihat Inaki Peña sendiri yang merupakan kiper Inaki jebolan La Masia itu nggak terlalu dilirik sama Hansi Flick. Kayaknya Barcelona bakal pakai kiper free transfer. Seperti kita lihat di free transfer itu ada beberapa kiper. Yang mana yang pertama ada Emmanuel Adan, yang kedua ada Keylor Navas, yang ketiga ada Wojciech Szczesny yang kemarin nggak diperpanjang ya sama Juve. Nah, sepertinya kalau dari saya pribadi antara Keylor Navas atau Wojciech Szczesny ini bakal jadi kiper utama tim Barcelona. Kalau dari Bung Caka, kalau dari Bung Caka, siapa kiper yang cocok untuk menggantikan peran Ter Stegen ini, Bung? Untuk pendapat pribadi sih lebih ke Keylor Navas ya, karena gaya permainan Spanyol Keylor Navas mungkin sudah paham. Tapi untuk Wojciech Szczesny sendiri, meskipun usia masih di bawah Keylor Navas, muda sekali, 34 itu ya, hitungannya masih muda. Masih muda, tapi kita tahu culture dari sepak bola Italia dengan Spanyol berbeda jauh sekali gitu ya. Jadi kemungkinan ada Keylor Navasnya mungkin. Bener, tapi kita nggak bisa memprediksi lebih jauh. Karena Barcelona sendiri sebuah tim besar, pasti mereka sudah mempersiapkan opsi-opsi yang lain sih. Bener sih, menurut saya juga kayak gitu, Bung. Dan gimana pendapat kalian, teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang cederanya Rodri dan juga Ter Stegen ini. Atau siapakah kiper yang menurut kalian nanti cocok untuk menggantikan Ter Stegen? Karena sampai di tanggal 25 September ini, Barcelona masih belum mengonfirmasi siapa yang akan menjadi kiper utama dari tim Barcelona ini ya, Bung ya. Decul-decul nih. Decul-decul, silakan komen. Siapa kira-kira yang cocok untuk menjadi penjaga gawang Barcelona? Bener, karena Inaki Peña sendiri kemarin saya dengar dari musim lalu itu mainnya jelek lah. Kurang impresif ya untuk jadi kiper nomor 1, karena kita tahu Barcelona sekarang itu lagi di tren terbaiknya, yaitu 6 kali kemenangan tanpa kekalahan ataupun seri, yang mana ada kemungkinan lah buat ngangkat trofi lagi di musim ini setelah kemarin didominasi Real Madrid ya, Bung ya. Real Madrid setelah puasa lama lah. Puasa lama, bener sekali. Nah, mungkin itu aja videonya teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa kalian untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk share video ini agar kalian nggak ketinggalan informasi olahraga dari dalam negeri maupun mancanegara. Saya Alan pamit undur diri. Saya Bung Caka juga pamit undur diri. Salam olahraga.